Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, auladi barakallahu fikum. Syufa malam ini Ustadz mau cerita tentang perjalanan hidup sampai detik ini. Walaupun pasti ceritanya tidak sedetail apa yang dijalankan. Berangkat Ustadz ke Hadramut itu dengan wasilah sababiyah, bantuan, pertolongan daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang. Berangkat ke sana dijanjikan 2 tahun mondok. Setelah mondok di sana belajar dengan keadaan di sana, ditambah lagi akhirnya mondok 2 tahun jadi 4 tahun. Setelah pulang dari Hadramut, nah ini yang banyak terjadi. Mau ngapain pulang dari Hadramut? Akhirnya Ustadz pulang dari Hadramut, ngajar di pondok pesantren Darul Hashimi, kurang lebih 2 tahun ajar. Di dalam mengajar, Ustadz terus belajar, tidak pernah meninggalkan titipan pesan dari guru-guru, yaitu janganlah putus untuk belajar. Beres persis usia 23 tahun, Ustadz menikah akhirnya sama Umah. Setelah pernikahan itu, Ustadz keluar dari pondok, tidak ngajar lagi di pondok Darul Hashimi. Akhirnya Ustadz hidup dengan seada-ada dan memutuskan untuk kontrak di Ciawi. Kenapa di Ciawi? Karena aksesnya dekat ke Jakarta, dekat, di Bogor jelas, di tengah-tengah, udah kontrak di Ciawi aja. Setelah kontrak di Ciawi, auladi, belum sampai kepada kejadian itu, tiba-tiba Allah pertemukan Ustadz dengan salah satu orang baik, orang soleh. Namanya Ustadz Haji Mukhtar. Akhirnya beliau menghibahkan rumahnya, hibah untuk ditinggali. Akhirnya Ustadz dengan Umah tinggallah di situ. Dan rumahnya ada di Cigombong, di perumahan Lido Permai. Nah, di situ aulad, itu perjalanan hidup perih. Pernah makan sampai susah, sulit. Ujian, belum cacian, belum hinaan, belum fitnahnya. Sampai akhirnya Ustadz berjuang di Lido Permai ini terus dengan dukungan dari tokoh masyarakat dan lain-lain. Akhirnya perjuangan di Lido Permai berhasil sampai anak-anak pada belajar Quran, belajar kitab, belajar ini. Akhirnya mulailah kontrak satu rumah di Lido itu dan diisi akhirnya oleh santri. Nah itu ceritanya ada santri yang pertama itu. Sampai ada beberapa anak kuliah di Universitas Juanda, itu mereka kuliah, baliknya ke rumah itu dan mereka belajar. Berjalan auladi, itu semua berjalan. Akhirnya pada tahun 2015, dan itu perjalanan dari 2013 sampai 2015. Di 2015 akhirnya diputuskanlah Ustadz dengan beberapa orang di perumahan harus beli tanah. Karena santri banyak, tapi tanah tidak ada. Akhirnya diputuskan harus beli tanah.
Mencari tanah itu saat itu susah. Artinya uangnya tidak ada. Tidak ada yang punya uang. Nggak ada sama sekali. Akhirnya patungan satu sama lain memberikan dengan sesuai kemampuan. Dan ada salah satu yang memberikan dengan jumlah yang lumayan besar. Sampai akhirnya 2016 itu terbelilah sebidang tanah. Ketika tanah itu mau dibangun, terjadilah sesuatu sampai akhirnya Ustadz mengalami fitnahan yang luar biasa. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Sampai pelang pesantren itu ada yang ngerobeknya, ada yang mencopotnya. Oh, kalau Ustadz ceritakan detailnya, aduh, ya, sampai ada premannya, ada, wah sudah macam-macam Auladi menghadapi itu. Akhirnya setelah itu Auladi pindah lagi Ustadz beli tanah ke satu daerah di wilayah Cibogo di sana. Pas beli lagi di situ airnya susah. Akhirnya dijual lagi terus sampai belilah di sini. Dan beli di sini itu karena sebab nurut nasihat orang tua. Beli di sini akhirnya. Kenapa? Orang tua melihat di sini airnya besar, airnya paling gampang. Akhirnya di sini beli. Beli tanah di sini. Ketika tanah itu sudah dibeli, kemudian diwakafkan, bikin surat wakaf. Itu bayangin anak-anakku coba. Dari tanah beli 2.200 meter, sekarang sudah berapa hektar tanah di sini? Sudah lumayan luas tanah. Nah, itu perjalanan, akhirnya beli tanah tuh. Sudah beli tanah, Ustaz tidak detailkan juga beli tanah yang mana, karena nyicil sedikit-sedikit. Dan beli tanah itu luar biasanya Auladi, ini ilmu buat kalian. Ketika nasib kalian sama seperti Ustaz, tidak punya uang sama sekali, tapi punya niat dan cita-cita yang tinggi, maka ternyata Allah itu tidak akan pernah menyamakan orang yang punya niat sama orang yang enggak punya niat. Allah tidak akan pernah memberikan sama hasil kepada orang yang punya cita-cita dan orang yang tidak punya cita-cita. Akhirnya terus Allah kirim bertemu orang-orang baik. Bahkan Ustaz itu Auladi ketika beli tanah itu dulu, nih bayangin deh, ada seorang nenek-nenek janda tua banget, orang Sukabumi. Sampai Ustadz itu subhanallah nggak bisa nahan air mata ketika beliau datang. Beliau akhirnya membuka cincin yang dipakai di tangannya. Dia bilang, Kiai katanya, saya ndak punya harta apa-apa. Cuma ini cincin, ini mas kawin suami saya yang sudah wafat. Saya tidak ingin mas kawin ini hilang begitu saja, sementara ini harta saya satu-satunya. Karena diserahkan bukan buat Ustadz. Kalau buat Ustadz nggak akan Ustadz terima. Karena diserahkan buat pesantren, buat perjuangan, diserahkan. Akhirnya pulangnya Ustadz antarkan. Dan Ustadz kasih uang. Ustadz kasih duit. Itu cincin dipegang, nggak ada suratnya. Dijual akhirnya di Ciawi, di tempat asongan di pinggir jalan begitu. Jadilah uang kalau tidak salah waktu itu 350.000. Nah, di sini Ustadz tidak akan mencontohkan hitungan uangnya di depan kalian. Tapi cara Allah, ketika orang punya niat baik, maka Allah akan mengirimkan kepada kita orang-orang baik. Sehingga uang yang masuk kepada tempat yang diniatkan baik, itu uang akan masuk pasti uang baik. Pasti uang halal.
Dan ketika ada uang haram yang akan masuk itu pasti mental sudah, pasti hilang sudah. Walaupun jumlahnya menggiurkan, besar. Tapi kalau sudah haram, tidak akan pernah nempel. Kenapa? Karena niat yang baik itu menjadi pondasi utama sehingga mendatangkan hal-hal yang baik. Akhirnya Auladi beres beli tanah, langsung Ustadz bangun pakai bambu. Dibangun pakai bambu, satu kamar, sama terasnya, sama bukan WC, dapur-dapuran, WC-nya masih ikut di WC umum. WC umum. Sama masyarakat. Mulailah Ustadz tinggal di pesantren atau di gubuk atau di balai rombeng. Nah, tinggal di situ beberapa hari, akhirnya pindah tinggal lagi ke Lido, ke sini. Dan tempat ente tahu, ini tempat nggak ada jalan dulu. Pertama kali Ustadz bangun pakai bambu itu tidak ada jalan. Dan di situ adalah tempat di kampung ini termasuk tempat paling angker. Itu tempat air pembuangan apa ini paling angker nih tempat. Ada. Jadi kalau santri dikasih tanah angker jangan takut, tenang aja. Yang angker, yang lebih angker itu santri sebenarnya. Yang lebih angker tuh santri. Jadi yang angker-angker bakalan takut karena ketemu yang lebih angker. Siapa ya? Santri. Bayangin tadi Ustaz Ja'far bilang makan 2 kali cukup. Itu santri. Dikasih 10 kali sehari cukup mereka habis. Coba gimana enggak angker. Santri sarapan jam 7. Ketemu rumah tetangga jam 9 subuhin makan. Jam 11 disuguhin ngawadang. Jam 2 subuh makan lagi. Asar makan lagi. Malam sebelum tidur makan lagi. Gimana enggak angker ente? Wah, santri mah top sudah. Akhirnya Auladi beres tuh. Mulailah akhirnya Auladi Ustadz bikin rumah tuh di bawah, yang di situ. Pakai tembok. Bikinlah madrasah di atasnya dengan beberapa kobong, santri akhirnya tinggal di situ. WC-nya masih WC umum. Mulailah bangun WC, mulailah bangun kamar satu persatu, mulailah bangun ini dan bangun itu, sampailah pada hari ini tetap pembangunan berjalan. Nah, di sini Auladi, ada 2 hal yang mungkin Ustaz sampaikan karena sudah malam. 2 hal aja. Pertama, dalam perjalanan dari nol Ustadz mendirikan pesantren sampai hari ini itu tidak terlepas dari ujian, difitnah, dihasut, dicaci maki, bahkan sempat Ustadz di jalan ada yang jegat, ada orang jegat, ya itu baju sampai digini dalam perjalanan pondok. Sampai digini. Dia nggak tahu. Kita ini santri, lebih angker. Oh ini hati-hati, santri diginiin. Wah repot. Bisa lumpuh seumur hidup tuh orang. Macam-macam. Akhirnya Ustadz pegang tangannya. Ustadz pegang tangannya. Sakit ya, kesakitan. Singkat ceritanya beres gitu. Sampai ada fitnah lagi ini itu, fitnah lagi ini itu. Oh, fitnahnya ya Allah. Mesti sabar. Sampai-sampai ente tahu ujian yang paling berat di dalam perjalanan pesantren itu adalah ketika kondisi kita sedang capek selesai berjuang. Ternyata apa? Ada fitnah, ada laporan yang tidak enak, ada santri yang khianat, ada ini, ada itu. Itu yang paling berat. Bahkan Ustadz itu pernah sampai mengatakan ke Ummah, sudah santri bubarin aja, suruh pulang lah. Ngapain anak-anak nih bandel begitu? Emang ada orang tua kalian yang gaji Ustadz? Siapa orang tua kalian yang gaji Ustadz? Nggak ada.
Kalau Ustadz menuntut untuk digaji, berhak. Dalam mazhab Syafi'i boleh seorang guru minta digaji. Tapi yang Ustadz inginkan dan tujuan bukan itu. Bukan. Dari umur Ustadz 12 tahun, Ustadz sudah punya prinsip ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ketika Ustadz wafat, ada kiriman kebaikan dari orang-orang yang baik, yang mereka menjadi baik gara-gara Ustadz. Disitulah Ustadz punya tekad. Minta sama Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan saya sebelum saya bisa membangun 1000 pondok. Itu prinsip Ustadz. Itu dari umur 12 sudah begitu. Udah punya prinsip itu. Sehingga hidup itu mau kemana, auladi, arahnya itu jelas. Ente kalau mau pergi ke suatu tempat, tempatnya tidak ente ketahui, ente nggak tahu sudah sampai mana. Baru berapa persen ke tujuan, nggak ada. Akhirnya nggak sampai-sampai, padahal sudah jauh. Makanya kita harus memulai start kita di mana dan sampainya nanti finishnya mau di mana. Itu harus punya. Makanya Ustadz ketika di umur 20, 23 tambah 3, 26, 27. Di umur 27 itu sudah mulai merintis pesantren. Bayangin coba uladi. Dengan kondisi keadaan yang luar biasa. Akhirnya uladi mulai terbangun dengan tembok, para santri berdatangan dan berdatangan, subhanallah. Ustadz amati, semua itu penuh dengan keberkahan. Jadi yang pertama itu yang enggak terlepas, yang Ustadz ingin sampaikan adalah ujian. Aduh ujian. Berat. Yang kedua, apa? Pengorbanan. Kita harus ngorbanin Allah. Bahkan yang paling berat itu ngorbanin harta sebenarnya. Nah titik itu yang Ustadz sampaikan. Kalian ke depan jadi ulama harus siap mengorbankan harta pribadi kalian. Karena itu kuncinya. Banyak orang di luaran sana yang berjuang menghidupkan dakwah tapi tidak mau memakai harta pribadinya. Ini repot. Pakai harta pribadi. Ketika ada kekurangan dan pasti itu terjadi dan pasti ada, maka Allah nanti akan mengirim hamba-hambanya yang baik, yang soleh, yang hartanya berkah ikut membantu. Makanya Ribat Nurul Falah ini pertama kali berdiri itu dibangun awal 2017. Ya, persiapannya di akhir 2016. Persis mendekati hari atau tanggal kelahiran Ustadz di bulan Oktober. Dan persisnya tempat ini pertama kali dipasang betako itu tanggal 12 Rabi'il Awal. Secara bulan Islamnya, Ustadz berharap di situ ini hari bahagia, hari lahirnya Nabi. Jadi tanggal ini harus Ustadz dirikan. Dan waktu itu tidak ada acara peletakan batu pertama karena nggak punya apa-apa, nggak punya uang Ustadz, nggak punya apa-apa. Peletakan batu pertama Ustadz, tapi semuanya Ustadz, bukan Ustadz sok, tapi nggak punya apa-apa. Gimana? Mau bikin ini nggak punya, bikin itu nggak punya. Sampai akhirnya auladi, pesantren ini berdiri dengan pengorbanan dari Ustadz, keluarga, pengorbanan dari jamaah yang tidak terhitung lah. Makanya Ustadz catat tuh di depan. Catat di prasasti itu di depan, didirikan tanggal sekian, sumber dana swadaya umat, secatat. Ya, sampai berdiri subhanallah, sampai selesai itu tanah sebelah sana, berdiri majelis apa semuanya. Nah ini yang paling penting kalian ambil pelajaran adalah dua. Satu, siap dan bersabar menjalani ujian. Karena kalian ketika kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian nggak? Ada. Nah itu hidup tuh begitu. Kalian ketika di bawah mau naik sedikit diuji dulu. Lulus baru naik. Kalau nggak lulus nggak naik. Ujian sekolah bisa dibohong-bohongi.
Kalau ujian Allah nih nggak bisa, langsung kita dengan Allah. Dengan cara Allah diuji akhirnya. Ente lulus, naik kelas. Ente lulus, naik kelas. Ente lulus, naik kelas. Terus naik kelas. Dan tadi Ustadz Ja'far sampaikan, memberikan kemudahan kepada orang lain itu salah satu kuncinya. Itu yang Ustadz rasakan auladi. Ustadz itu ketika sampai di Hadramut, begitu senangnya Ustadz di Hadramut, dibiayai orang lain, dibantu orang lain sampai ke Hadramut. Ustadz di situ langsung menanamkan di dalam diri apa? Ustadz harus bisa menjadi sebab orang lain sampai ke Hadramut. Ustadz harus bantu orang ke Hadramut. Nggak bisa bantu dengan duit, dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, dengan menunjukkan. Nggak bisa dengan menunjukkan, dengan doa sekalipun. Minta sama Allah, ya Allah bantu anak-anak supaya ke Hadramut, ya Allah, biar belajar, biar begini, biar begitu. Itu yang selalu Ustaz jalankan auladi. Makanya ketika kalian memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memudahkan perjalanan kalian. Ya, wallahu a'lam bishawab.